sini aja dah biar lebih dekat dengan Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Selamat malam semuanya. Ada sukacita malam hari ini, mari lambaikan tangan ada sukacita. Ya, senang sekali ya malam hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam persekutuan Jesus My Hero, di mana Tuhan yang menjadi kekuatan kita, Yesus pahlawan kita, dan biarkan kita semua boleh diperbarui dari hari ke hari untuk lebih lagi mengenal Tuhan. Ya. Tapi kita percaya dan tidak percaya yang namanya realita kehidupan itu bagaimana Bapak Ibu? Ya, namanya realita kehidupan benar Om. Kadang naik di atas, kadang di tengah-tengah, kadang turun juga kadang naik lagi. Benar ya? Dan yang namanya realita kehidupan ini kita tidak dapat memprediksi. Karena kita tidak tahu. Seperti batas usia pun kita nggak tahu sampai kapan kita ada di dunia ini. Benar ya? Dan semua itu ada waktunya Tuhan. Dan saat ini kita akan belajar sama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Seandainya ada sesuatu kejadian yang menimpa kita secara tiba-tiba, bagaimana respon hati kita? Contohnya, kalau kemarin ya kita tahu, kita semua lihat berita juga tayangan semua bahwa Malang Plaza terbakar. Benar ya? Dan mungkin kita kita cuma lihat Malang Plaza terbakar. Wah, itu dulu ada kenangan, ada memori saya masih kecil dulu mungkin pernah main ke sana, mungkin pernah membeli sesuatu barang di sana. Tapi seandainya, tapi saya nggak tahu yang malam hari ini apa ada pemilik counter di Malang Plaza atau ada yang bekerja di sana, saya nggak tahu. Nah, tapi ini saya cuma mengambil kejadian yang tiba-tiba terjadi. Dan khususnya kita ada di kota Malang dan kita tahu Malang Plaza tersebut terbakar. Kira-kira nih Bapak Ibu, kita yang punya counter di situ atau kita pemilik di situ atau kita punya barang di situ, terus tiba-tiba mengalami hal yang sedemikian rupa, gimana rasanya hati kita rasanya? Susah. Benar, pasti susah. Apa namanya? Sedih, benar. Apalagi? Stres. Iya benar. Benar. Karena mungkin ada iPhone, ada handphone, ada apa, mungkin semua itu juga ada nilainya. Dan di dalam sekejap terbakar. Ya. Tapi kita tahu yang namanya realita kehidupan itu kita nggak bisa mencegah. Ya. Judul firman Tuhan saat sore hari ini, saya beri judul singkat aja adalah tiba-tiba. Apa tiba-tiba? Artinya tiba-tiba apa? Ujung-ujung, benar. Sekonyol-konyol atau mendadak. Ya. Dan kita tahu di dalam cerita firman Tuhan pun, ya, ada kejadian yang tiba-tiba. Apa Bapak Ibu tahu cerita di firman Tuhan yang tadi tiba-tiba, langsung tiba-tiba Malang Plaza terbakar. Ujuk-ujuk Malang Plaza terbakar. Ujuk-ujuk atau sekonyol-konyol ada masalah, ada pergumulan yang begitu besar. Tadi juga sudah banyak responnya. Ada yang sedih, ada yang susah, ada yang stres, ada yang bingung, ada yang khawatir. Ya. Dalam cerita firman Tuhan dikisahkan dengan judul tiba-tiba ini, sesuatu menimpa itu secara mendadak, secara tiba-tiba. Nah, dan ini dialami oleh Ayub. Ya, karena ini waktunya nggak terlalu lama, saya nggak buka ayat firman Tuhannya, cuma saya cerita. Nanti Bapak Ibu bisa catat di rumah. Ya. Di kisah Ayub pasal 1 ayat 1 itu dimulai dari Ayub adalah seorang yang saleh di hadapan Tuhan. Tapi kenapa?
tiba-tiba terjadi sesuatu malapetaka, tiba-tiba anaknya meninggal, tiba-tiba harta bendanya lenyap. Berarti kejadian atau tiba-tiba itu dapat menimpa siapa saja. Tapi terkadang kita itu mempunyai paradigma yang salah. Oh, pasti dapat hukuman dari Tuhan. Pasti kamu salah. Kamu pasti enggak hidup benar jika kamu dapat sesuatu yang enggak benar. Tapi kita tahu dimulai dalam Ayub 1 ayat 1 ada cerita Ayub ada seorang yang saleh di hadapan Tuhan. Tapi kenapa? Ya, Ayub mengalami hal yang seakan-akan itu tidak mendatangkan kebaikan, tidak mendatangkan damai sejahtera. Katanya Tuhan sayang sama saya. Katanya saya itu anak Allah, anak yang dipelihara Tuhan, yang disertai Tuhan. Tapi kenapa? Mengalami kejadian yang kurang baik. Ini pun mungkin jadi pertanyaan kita malam hari ini. Kita sudah datang setia sama Tuhan. Kita rajin beribadah. Kita seringkali berdoa sama Tuhan. Tapi yang namanya realita kehidupan terkadang memang terjadi. Tiba-tiba maaf kata misalnya hasil check up-nya kurang baik. Hasil check up terus ternyata didiagnosa sama dokter ada ini, terjadi ini, sakit ini. Bisa nggak ngalamin kayak gitu? Bisa. Terus tiba-tiba mungkin dalam perusahaan, dalam pekerjaan tiba-tiba mengalami mungkin kesulitan yang tadinya lancar-lancar ternyata ada sedikit hambatan. Ya. Sekarang kita akan belajar 3 poin singkat aja. Bagaimana cara kita menyikapi keadaan yang tiba-tiba. Ya. Kalau dalam Ayub pasal 2 ayat 9 sampai 10 itu diceritakan istri Ayub, ya, itu mengomentari Ayub, ya, akan bertekunkah engkau di dalam kesalehanmu? Itu kalau di ayat 9, ya ini. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayat 10 coba. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Berarti pertama, pada waktu kita menghadapi masalah adalah bagaimana cara pandang kita menyikapinya. Di sini dikatakan Ayub masih saleh, di ayat 9 tadi masih bertekunkah engkau di dalam kesalehan. Dan di ayat 10 dikatakan bahwa Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Berarti apa? Pada waktu mengalami permasalahan tetap tekun setia dalam hadirat Tuhan. Memang sulit, tapi kita harus belajar. Karena kita tidak bisa menggantungkan kekuatan kita sendiri. Kemudian apa? Jangan sampai mulut kita ini, ya, mengucapkan kata-kata yang negatif. Seringkali apa? Pada waktu mulai masalah, waduh mati aku, waduh susah ini, waduh wis buat lah. Amsal mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi jaga bibir kita. Mungkin kenyataannya itu mungkin negatif, kenyataannya mungkin terbakar, kenyataannya itu mungkin permasalahan. Tapi kita belajar, mungkin dari kejadian ini Tuhan akan mendatangkan suatu kebaikan. Karena setiap anak yang harus naik tingkat, dia harus mengalami ujian. Dan ujian dari TK, SD, SMP itu tidak sebegitu mudah kalau daripada dari perguruan tinggi membuat skripsi atau tugas akhir. Benar nggak? Ujiannya anak SD sama ujiannya anak kuliah kan pasti beda. Kan hasilnya beda. Jadi bersyukurlah bahwa itu semakin berat ujian,
semakin levelnya itu semakin tinggi. Jadi poin pertama tadi apa? Bagaimana caranya kalau kita menghadapi sesuatu yang tidak baik? Poin pertama, tetap bertekun. Berarti apa? Setia. Puji tadi mengatakan, ku tetap cinta, ku tetap setia. Setia itu nggak mudah. Tapi kita mau belajar. Pada waktu kita sudah setia, sudah tekun, Tuhan akan kasih kita kekuatan. Dan pada Tuhan kasih kita kekuatan, iman kita ini bangkit, sehingga apa yang kita katakan itu pun juga menjadi berkat. Sehingga kita poin yang kedua tadi Pak, jaga bibir, jaga omongan, ya jaga omongan. Dan setelah jaga omongan, poin yang ketiga, ayat 42 ayat 10 sebagai ayat terakhir, Tuhan memulihkan keadaan Ayub pada waktu Ayub meminta doa untuk sahabat-sahabat. Berarti apa? Menjaga hati. Ini loh. Terkadang orang yang mengalami permasalahan bisa nggak jaga hati? Sering apa? Mencari kambing hitam. Mencari, oh itu loh yang salah. Oh itu loh gara-gara ini, gara-gara ini. Kita nggak mau disalahkan. Contohnya mungkin kalau mengalami kejadian gara-gara dia teledor mungkin. Ya ini saya nggak tahu kesalahannya siapa. Misalnya kayak malam merasa terbakar, oh gara-gara ini, gara-gara ini, gara-gara ini. Kalau mungkin dari info-info kan dari lantai 3 dulu. Ya nggak tahu benar nggaknya, saya cuma dengar aja. Ya saya daripada salah nanti ngomongnya. Ya katanya dari lantai 3 dulu. Lantai 1 ya nggak ikut apa-apa, ikut semua. Dan seringkali hati kita ini kecewa, hati kita tidak bisa terima keadaan. Dan pada waktu hati kita kecewa, semakin berat masalah. Tapi pada waktu hati kita mau melihat setiap keadaan dengan cara pandangnya Tuhan, maka dapat mengucap syukur. Ini loh. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub apa? Setelah ia apa? Meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Kenapa? Karena istilahnya tuh Ayub bilang, oh kamu salah, gara-gara kamu salah, kamu dosa, kamu mengalami hal seperti ini. Nah, tapi akhirnya Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah Ayub meminta doa. 3 poin saat ini, kalau kita mengalami segala sesuatu, tetap tekun dan setia sama Tuhan. Jaga hidup kita dengan apa yang kita katakan menjadi berkat, dan hati kita harus kita jaga. Teman-teman katakan, jagalah hatimu dan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tadi yang sudah disampaikan, saya hanya melanjutkan dengan ada kesaksian yang saya alami pada hari Minggu di saat kami akan mengadakan pelayanan di Malang Selatan bersama dengan teman-teman disabilitas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau tadi sudah disampaikan bahwa kejadian yang di Malang Plaza, mereka yang mengalaminya, mereka akan merasa sedih, mereka merasa kecewa, mereka merasa sakit hati, mereka merasa banyak hal yang mereka rasakan, dan stres bisa ya salah satunya. Kami pun mengalami hal yang sama pada waktu itu. Ya, ini bukan kejadian kebakaran, tetapi satu peristiwa yang membuat kami sebagai manusia itu mengalami yang namanya kesal, marah, tapi entah mau marah dengan siapa, mau sakit hati sama siapa,
kita mau kecewa juga sama siapa, kita tidak bisa. Tetapi kami mengalami hal ini. Di dalam waktu kami mau melakukan perjalanan, ada 3 kendaraan yang kami pakai, angkutan yang kami pakai untuk melakukan perjalanan ke tempat pelayanan. 2 angkutan ini yang membawa teman-teman anggota disabilitas sudah berjalan dengan lancar, mulus, sedangkan kendaraan kami ya yang ketiga dari rumah saya sampai menjemput salah satu anggota dari Malang ke Dukandang sampai Bulu Lawang, mobil tiba-tiba mati. Itu sudah menunjukkan jam 8, setengah 8 pagi. Sampai di Bulu Lawang, seharusnya kita sampai di tujuan itu setengah 10, jam 9 atau setengah 10. Tetapi jam setengah 8 kami masih di Bulu Lawang sedang mencari angkutan dan itu tidak bisa diapa-apakan. Kendaraan tidak bisa diapa-apakan. Sopir tidak memberitahu bahwa kondisi kendaraannya itu tidak baik-baik saja. Mau marah ke siapa Bapak Ibu? Di sana sudah siap, ya. Pemimpinnya masih di jalan, kena masalah. Kita mau marah ke siapa? Kita mau sakit hati ke siapa? Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada. Kita nggak bisa marah-marah, kita nggak bisa teriak-teriak. Hanya satu yang kita bisa lakukan di sini, berdoa. Satu yang bisa kita pegang, Tuhan, janji-Mu pasti yang menepati. Di saat kita berdoa, di saat kita berharap, kita percaya kepada Tuhan, ada jalan keluar. Walaupun di saat itu pikiran kita tuh sudah buntu, di saat itu pikiran kita tuh sudah tidak bisa panjang lagi untuk solusinya gimana ya. Akhirnya nanti bagaimana? Kalau sudah macet mau bagaimana lagi? Ada anggota-anggota yang umum yang lewat di situ, tapi mereka tidak mau mengangkut karena alasannya jauh, ya, jalannya di Malang Selatan di pantai itu jelek. Terus pulang harus nganter kita sampai ke Malang. Sedangkan angkutan itu rumahnya ada di Bulu Lawang. Tidak mau. Kita harus bagaimana? Tuhan tolong. Ya, kita bawa barang banyak, sound system, kita bawa ada anak kecil, kita bawa makanan. Apa kita ya sudah pulang aja, nggak usah balik-balik. Terus yang di sana bagaimana Bapak Ibu? Sedangkan pemimpinnya ada di sini, gembalanya masih di jalan, kejebak dengan mobil yang mati. Di sana kita hubungi hamba Tuhan, minta tolong dihandle sampai kami tiba. Ibadahnya mulai saja, tolong dibantu. Itu solusi pertama. Solusi kedua bagaimana? Apakah kita akan tetap di Bulu Lawang itu, di perempatan situ kita duduk aja, kita hanya ya udah terserah sudah nganggur di situ enggak? Kita cuma Tuhan tolong kami. Kita tidak tahu harus berbuat apa lagi. Sebenarnya sebelumnya Bapak Ibu, ada teman yang sudah menawarkan, mau pakai mobil saya enggak Pak? Enggak apa-apa, pakai aja. Gak usah sewa, pakai aja. Yang penting mobil ini jalan, ya, dari rumahnya itu jalan sampai ke tujuan dan pulang pun mobil ini tetap jalan, diisi bensin, ya, itu aja. Nah, ya, saat itu Tuhan langsung ingatkan, coba telepon orang itu, coba hubungi orang itu, ya. Di saat kita sudah galau, sudah kecewa, udah maunya ini sudah mungkin anduk kali sudah mau ini ya, mau muncul, tapi Tuhan redah di situ. Tuhan berikan damai sejahtera, Tuhan berikan kembali kesukaan. Pasti kita akan sampai, kita pasti sampai. Kita masih bisa pergi ke tempat pelayanan dan di situ Tuhan jawab. Solusi yang kedua, kami harus kembali ke Malang, ya. Tuhan buat mobil itu bisa dinyalakan
walaupun ya jalannya pelan-pelan terus kembali, ambil mobil yang baru, kita ganti dan kita kembali ke tempat pelayanan. Kita bisa menuju ke tempat pelayanan terlambat kurang lebih 1 jam, tapi Tuhan sertai. Karena apa, Bapak Ibu? Kita berdoa. Kedua, percaya, pegang janji Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Percaya saja. Walaupun di saat kita mengalaminya, mungkin kalau ada masukan dari orang lain, iya enak, kau nggak ngalami, saya ngalami, betul? Biasanya seperti itu. Tetapi walaupun kita mengalami hal itu, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar. Ayat terakhir tadi yang disampaikan di dalam Ayub, apa yang dialami oleh Ayub, apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan kerjakan. Tuhan kembalikan, Tuhan pulihkan, Tuhan buka jalan, Tuhan berikan jalan keluar, dan Tuhan tunjukkan kuasa-Nya. Ya, Tuhan tunjukkan kuasa-Nya kepada sahabat-sahabat Ayub. Ini loh orang yang dihina. Katanya Ayub tidak bisa apa-apa lagi, tetapi apa yang terjadi? Tuhan angkat. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mau melihat pemulihan terjadi di dalam hidupmu? Percaya, imani janji Tuhan. Yakin bahwa apa yang sudah Tuhan janjikan itu pasti akan terjadi dan itu akan kita terima. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Kita akan memberikan persembahan. Kita akan sebelum berakhir, saya cuma tambahkan 2 poin saja dari apa yang disampaikan oleh Korudi dan Bu Anita, bahwa di dalam diri manusia ada satu unsur yang selalu menggerakkan kita untuk selalu berpikir yang tidak baik, yaitu hati manusia. Makanya tadi katakan bahwa Ayub ketika istrinya berkata bahwa kutuki saja Tuhan, tapi Ayub selalu jaga hatinya. Dia tahu bahwa Tuhan yang dia percaya tidak akan pernah berdusta. Jadi yang pertama yang bisa saya bagikan malam hari ini adalah tadi Korin sempat katakan bahwa cara pandang kita itu dari mindset kita, cara berpikir kita hari-hari ini untuk menyikapi sesuatu. Yang kedua adalah jaga hati kita hari-hari ini. Kalau dari 2 hal ini, ketika kita cara pandang kita sudah mulai yang salah terhadap Tuhan, seterusnya tidak akan pernah yang baik yang keluar dari mulut kita, karena ada dalam pikiran kita. Makanya saya seringkali katakan bahwa apa yang ada dalam pikiran kita akan termanifestasi dalam tindakan kita. Jadi hati-hati apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati kita hari-hari ini, supaya itu tidak membuat kita kecewa dengan Tuhan, tapi sikap hati kita dan cara pandang kita kepada Tuhan ketika sesuatu terjadi yang tiba-tiba itu, supaya kita jangan kecewa, supaya kita jangan menyalahkan Tuhan di dalam situasi yang tiba-tiba terjadi. Banyak hal yang terjadi, mungkin ketika kita melangkah saja bisa terjadi sesuatu, tapi yang menentukan adalah sikap dan tindakan kita, cara berpikir kita, sikap hati kita, itu yang menentukan di mana kita menyikapi setiap persoalan yang tiba-tiba terjadi dalam setiap hidup kita. Itulah orang dewasa. Hidup harus dipenuhi dengan firman Tuhan supaya benar-benar kita itu selalu hidup ketika apapun yang terjadi. Manusiawi lah ketika sesuatu terjadi kita kecewa tiba-tiba, tapi kembali lagi bahwa hati kita, pikiran kita jaga supaya tidak menjadi sesuatu yang memproduksi sesuatu yang jelek terhadap Tuhan, atau berkata-kata atau berpikir yang jelek terhadap Tuhan ketika itu terjadi dalam hidup kita. Jadi mari hari-hari ini
kita mau belajar seperti Ayub tadi. Walaupun apa kata teman-temannya, kata istrinya sendiri, orang terdekatnya sekalipun, dia berkata tidak. Aku tetap percaya Tuhan. Dia tetap jaga hatinya, dia tetap jaga pikiran. Dia tidak mau terkontaminasi dengan situasi apapun itu yang bisa membuat dia dan bisa ada celah untuk dia bisa kecewa dengan Tuhan. Tapi tidak, karena dia tahu bahwa hidupnya hanya untuk Tuhan. Jadi malam hari ini saya percaya kita semua diberkati. Dan cuma dua hal ini, jaga pikiran kita hari-hari ini, jaga hati kita hari-hari. Dari hati timbul segala sesuatunya. Jadi jaga hati kita, jaga pikiran kita hari-hari ini. Itu saja yang bisa saya tambahkan malam hari ini, dan kita akan doa persembahan. Saya minta Pak Paulus untuk doa persembahan. Haleluya. Kami mengucap syukur di malam hari ini Tuhan. Firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Firman-Mu yang meneguhkan hati kami Tuhan. Firman-Mu yang menjadi berita bagi kami. Kami percaya Tuhan. Kami percaya kami akan bisa melewati badai hidup hanya bersama-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi firman Tuhan akan selalu berbicara di setiap hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Tuhan, kami percaya Engkau kembalikan berlipat kali ganda. Engkau kuduskan, Engkau sucikan persembahan yang akan kami berikan, biar menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan di dalam pengembangan Yesus Meheru, dan dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang akan dilayani oleh Yesus Meheru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Allah itu baik. Shalom. Ayo angkat begini. Kitman lu butok.
kasih salam kanan kiri muka belakangnya ya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Ya silakan duduk saudara, sebentar aja. Ada beberapa miss karena sudah hampir 3 tahun kita berhenti. Tidak berhenti vakum. Sebenarnya jujur ini dari hati paling dalam. Ada teman yang ngomong, ini wis kenaan pelayanan di luar terus, jadi males sudah persekutuannya. Bener kadang itu. Jadi cuma saya ini dikelilingi orang-orang yang sangat support, terutama 3 pengkhotbah tadi. Itu Pastor siapa? Rudi Immanuel, Pastor Anita, Pastor Dedi, ada lagi Pak Bambang, terus ada lagi satu tidak hadir. Dan mereka sangat support. Ayo itu sudah ngomong beberapa waktu. Sampai akhirnya tadi saya diingatkan kembali visi dari Yesus Menghero. Coba dibuka ya, Yakobus 5 ayat 19-20. Dibaca ya, 2-3. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Tadi saudara sudah banyak mendengar tentang firman Tuhan yang menyampaikan bahwa bagaimana kita menanggapi kejadian yang tiba-tiba terjadi dalam hidup kita, bagaimana respon hati kita dan sebagainya. Nah, sebagai orang percaya, sebagai orang yang memang dipilih Tuhan, saudara tidak berhenti di situ. Saya ingin beberapa waktu, kalau dulu saya seringkali menyampaikan ya Yakobus 5 ayat 19-20 sebagai visinya Yesus Menghero. Jadi bukan menjadi orang Kristen yang cuma berhenti kepada dirinya sendiri, ketika hadapi masalah persoalan tadi responnya bagaimana, sikap hatinya bagaimana, tapi tidak berhenti di situ. Tapi dari setiap sikap respon hati kita ketika kita menghadapi banyak persoalan, itu hendaknya menjadi satu kesaksian hidup yang bisa membawa banyak orang lain. Yang orang itu mungkin seperti disampaikan di Yakobus tadi, ada banyak orang yang mulai menyimpang dari kebenaran. Kita inilah yang harus jadi orang-orang yang Tuhan utus untuk membawa mereka. Yakobus ini berbicara kepada 12 suku perantauan, kepada anak-anak Tuhan. Kita jangan ngomong untuk, saya tidak membatasi untuk kita menjangkau jiwa di luar, tapi hari-hari ini banyak orang percaya yang Yakobus katakan ini bukan kepada orang di luar Tuhan, justru orang di dalam Tuhan. Yakobus mengingatkan ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak orang-orang percaya yang melenceng dari kebenaran. Nah, tugas kita adalah seperti tadi, ketika kita hadapi masalah persoalan, kita tidak berhenti di situ. Kita tidak menjadi Kristen yang egois, egosentris untuk diri sendiri, tapi menjadi Kristen yang bisa menjadi berkat. Kembali lagi, jadikan semua bangsa muridku. Murid itu artinya mau dididik. Artinya apa? Setiap kita bersama-sama melayani, bersama-sama untuk mendidik orang, supaya orang itu pun nanti tidak lepas dari yang Tuhan sampaikan, membawa semua bangsa menjadi murid Tuhan. Semua mengerti, katakan amin. Dan di sini ada Pak Wijaya yang support CC. Jadi kemarin sempat karena ada tempat yang di Rubelan itu kok saya agak seret ya, terus kurang seret gitu, terus akhirnya dapat di sini. Saya sempat bincang sama teman-teman ini dan mungkin dibuat sebulan 2 kali ya Pak Gun. Nah Pak Gun ini juga hamba Tuhan juga yang melayani orang-orang yang apa Pak? Disabilitas. Jadi ada yang dalam keadaan tubuh yang tidak sempurna dan beliau ini dipakai Tuhan bersama tadi istrinya
untuk melayani orang-orang seperti itu. Dan inilah yang Tuhan inginkan. Setiap kita tidak berhenti untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi seperti Yakobus tadi katakan. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Bapak mengucap syukur untuk ibadah pada malam hari ini, Tuhan. Engkau sudah pakai hamba-hambamu tadi yang sudah melayani, Tuhan. Biarlah kami bukan menjadi orang Kristen yang egosentris ketika kami mengalami Tuhan, ketika kami mengalami kebaikan Tuhan, ketika kami punya respon yang tepat di dalam menghadapi setiap masalah, itu tidak berhenti kepada diri kami pribadi, tetapi kami hendaknya menjadi terang-Mu Tuhan, untuk membawa banyak orang yang sudah menyimpang dari kebenaran, supaya kami boleh membawa teman-teman kami Tuhan, dan menutupi dosa. Pakai setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang saat ini berdiri Tuhan. Di hadapan Tuhan kami sama. Tuhan tidak melihat jalanmu, Tuhan tidak melihat jabatanmu. Setiap pribadi yang berdiri pada malam hari ini adalah pribadi yang Tuhan pilih, pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Dan setiap pribadi yang berdiri malam hari ini, Tuhan punya satu keinginan untuk membawa setiap orang menjadi murid Tuhan. Itu panggilan bukan hamba Tuhan. Itu panggilan setiap kami yang berdiri pada malam hari ini. Ketika kami mengerti Tuhan memakai kami tidak akan mementingkan diri kami sendiri. Kami tidak akan pusing dengan segala urusan kepada orang yang depan kami. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang mengerti, yang memelihara hidup kami. Tapi yang lebih utama dari itu adalah Tuhan yang memakai setiap diri kami Tuhan menjadi orang-orang yang membawa terang Kristus, sehingga orang-orang yang melenceng dari kebenaran boleh datang kembali kepada Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan yang kecewa dengan Tuhan, yang kepahitan dengan organisasi. Ada banyak di luar sana Tuhan yang menjauh dari Tuhan. Tugas kami Tuhan, setiap kami, tidak ada yang terlalu untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan menerima berkat-Mu dari Bapak Wijaya untuk berdoa. Mari kita bawa hati kita bawa iman kita, setelah kita berdoa puji Tuhan dan mendengarkan firman. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat kita hari ini Tuhan, buat penyertaan dan kasih Tuhan. Dan khusus Tuhan saya berdoa kepada Yesus Maria Tuhan, mendengar Allah Engkau pakai semakin luar biasa Tuhan. Dalam Tuhan Engkau sertai Tuhan dalam mengemban misi dan izin MH Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan, untuk menjadi pemulih buat mereka-mereka yang tersakiti Tuhan, terlebih Tuhan untuk menjadi teladan kebenaran firman Tuhan. Saya juga berdoa buat hamba Tuhan yang melayani GCM Tuhan. Engkau terus berkati, Engkau terus melindungi, Engkau terus sertai Tuhan, dan Engkau pakai semakin dahsyat dan semakin luar biasa Tuhan. Ini anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima juga hari ini Tuhan. Mari kita bawa hati kita bawa iman kita,
kita angkat tangan kita mengadakan wajah kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah pekerjaan, diberkatilah kesehatan, diberkatilah anak cucumu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia dan sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, sama-sama katakan